Salam, selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita bersyukur pada malam hari ini kita akan mengadakan kebaktian evangelisasi. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi ya kami yakin dan percaya Bapak dan Ibu menyiapkan waktu untuk kita bersama-sama dalam kebaktian evangelisasi pada malam hari ini di rumah maupun di mana Bapak Ibu berada. Baiklah, kita akan bersama-sama memulainya. Kita akan bersaat teduh sebentar. Kita akan menyiapkan hati kita dan pikiran kita untuk datang pada Tuhan. Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan keselamatan ada sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan pada malam hari ini dari nyanyian rohani nomor 47 ayat 1 dan ayat 7. Pertolongan kepada kita Allah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya di atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Terpujilah namamu Bapa yang di surga. Pada malam hari ini yang kesekian kalinya kami tetap mengadakan kebaktian evangelisasi secara daring. Mungkin tubuh kami telah lelah, mungkin penat, mungkin juga banyak masalah, dan mungkin juga masih ada pekerjaan yang harus kami kerjakan pada malam hari ini. Kami bersyukur Bapa yang di surga, di tengah-tengah pergumulan kehidupan kami, Engkau datang menyapa kami. Engkau datang ada di tengah-tengah kehidupan kami. Pada malam hari ini Bapa di surga, hadirlah Engkau di hati kami. Dan biarlah kami mempersiapkan diri untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, juga untuk memuji kebesaran nama-Mu. Sebab satu hari dari pagi sampai malam ini Tuhan memelihara kehidupan kami. Tuhan melindungi kami. Terima kasih Bapa yang di surga atas kesempatan waktu yang Tuhan berikan kepada kami malam ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita kembali akan memuji nama Tuhan dari nyanyian rohani 171 ayat 1 dan 2, Kurasa Damai Hatiku.
ambil dari kitab Galatia 3 ayat yang pertama sampai 9. Kalau Bapak Ibu sudah memegang Alkitab di rumah masing-masing, bisa membacanya secara bersama. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakan dalam nama Yesus. Dibenarkan oleh karena iman. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Tuhan, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-sialah semua yang telah kamu alami sebanyak ini. Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Baiklah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kembali kita akan memuji nama Tuhan. Sebelum kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Yesiomi. Nyanyian rohani nomor 162 ayat 1 dan 5. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di sorga, pada saat ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon biarlah Roh Kudus Tuhan yang mengajari kami, sehingga kebenaran firman Tuhan dapat kami mengerti untuk menjadi bekal bagi kami. Kami juga berdoa Tuhan Engkau memberikan ketenangan hati, pikiran yang jernih, sehingga kebenaran firman Tuhan dapat menjadi bagian daripada kehidupan kami. Kami telah mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang menjadi nats untuk renungan kita saat ini diambil dari surat Ibrani pasal 2 ayat 5 sampai 12. Surat Ibrani pasal 2 ayat 5 sampai 12 saya bacakan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah Ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian dalam suatu nats, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau memindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat.
Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberikan nama kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Demikian nasinya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita lagi senang, tentu gampang kita untuk memuji Tuhan. Tentu kita ketika memuji Tuhan, kita akan mengatakan dengan sorakan, haleluya, puji Tuhan untuk kebesaran dan keagungan Tuhan. Tetapi pada saat-saat susah, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Sering kita bukannya memuji Tuhan, tetapi keluhan-keluhanlah yang kita sampaikan kepada Tuhan. Hari ini surat Ibrani ini sebenarnya diberikan kepada orang-orang yang lagi menderita, orang-orang Kristen yang lagi menderita di bawah pemerintahan Romawi saat itu. Mereka dikejar-kejar, mereka dianggap sebagai musuh negara, mereka bahkan dianggap sebagai sampah. Dalam penderitaan-penderitaan dan kesusahan-kesusahan mereka, surat Ibrani diberikan kepada mereka untuk apa? Untuk meneguhkan, untuk menguatkan, untuk mereka supaya jangan sampai lemah iman mereka. Dan hari ini kita dapat mendengarkan bagaimana dan Ibrani ini dikatakan bahwa Yesus itu pun menderita. Yesus itu adalah Tuhan yang kedudukannya lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, satu saat direndahkan di bawah ada malaikat-malaikat. Anak manusia itu lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Untuk apa? Untuk bersama-sama dengan manusia merasakan penderitaan-penderitaan. Untuk bersama-sama manusia untuk meneguhkan manusia-manusia yang dalam penderitaan-penderitaan mereka. Jemaat yang dikasih Tuhan, surat Ibrani ini diberikan kepada semua orang percaya, dahulu dan sekarang. Dalam kesusahan-kesusahan kita diajak untuk melihat bahwa Tuhan juga merasakan kesusahan-kesusahan kita, dan Dia juga mengangkat kita dalam kesusahan-kesusahan kita. Dan itulah yang diharapkan oleh Tuhan, di mana kita datang kepada Tuhan, memuji Tuhan di dalam penderitaan-penderitaan kita. Tentu ini hal-hal yang sangat susah. Banyak orang yang mudah untuk memuji Tuhan pada saat-saat dia merasakan kebahagiaan-kebahagiaan. Ketika kita mengatakan kita harus juga, ya, ketika kita harus melaksanakan, kita harus memuji Tuhan dalam penderitaan-penderitaan kita. Kita mengatakan bagaimana yang terjadi. Ini adalah bagian daripada penyangkalan diri yang harus dilaksanakan oleh orang-orang percaya. Mengikut Yesus, memikul salib untuk ikut Yesus, seperti Yesus juga sudah memikul salib. Dan itulah harapan yang diberikan kepada orang-orang
pada masa itu dan pada masa kini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena itu ketika kita mendengarkan apa yang dikatakan di dalam surat Ibrani ini, kita sebenarnya diajak untuk kembali kepada dasar iman percaya kita, bahwa orang-orang percaya adalah orang-orang yang siap. Siap untuk apa? Siap untuk memikul salib, siap di dalam penderitaan. Dan kita teruji. Karena apa? Karena itulah bagian daripada keimanan orang percaya. Orang-orang percaya bukan berarti dia mendapatkan kesukacitaan, kesuksesan, banyaknya berkat-berkat. Bukan. Orang percaya adalah orang yang dapat menempatkan iman percayanya di dalam menghadapi pergumulan dunia ini. Ketika dia susah, dia tetap merasakan, mempunyai pengharapan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Ketika dia merasakan kebahagiaannya, dia juga mengingat bahwa ada orang-orang yang menderita, orang-orang yang diminta Tuhan untuk kita layani. Karena Tuhan sendiri mengatakan dia ada bersama-sama dengan orang-orang menderita. Ketika engkau melayani Tuhan, engkau melayani orang-orang yang menderita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena itu ketika kita mendengarkan firman saat ini, kita diajak untuk melihat ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Ada Tuhan yang membela kita. Ada Tuhan yang akan mengajak kita untuk bersama-sama kelak di dalam kehidupan yang kekal di surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena itu bagaimana prinsip-prinsip yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita. Saat ini kita merasakan penderitaan-penderitaan kita. Kita merasakan kesusahan-kesusahan kita. Tapi bukan berarti kesusahan itu menyebabkan kita putus asa. Kesusahan itu menyebabkan kita tidak bisa bergerak. Kesusahan itu menyebabkan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ingat, ada pengharapan Tuhan berikan kepada semua orang. Di dalam kesusahan-kesusahan kita ada Tuhan yang menyertai kita. Di dalam kesusahan-kesusahan itu Tuhan memberikan jalan dalam menghadapi penderitaan dan kesusahan kita. Karena itu bagaimana? Mari kita dengar-dengaran dengan Tuhan. Gunakan kehidupan iman kita. Dengarkan suara Tuhan di dalam hidup kita. Dengarkan bimbingan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana kita untuk mempertajam bimbingan Tuhan itu? Pertama-tama memang kita harus mempunyai saat yang teduh. Kita mempunyai waktu khusus dengan Tuhan. Kita dengar-dengar dengan Tuhan melalui saat teduh kita. Dan kita dapat jalan bagaimana kita untuk mendapatkan pelepasan daripada penderitaan-penderitaan yang kita alami sekarang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada Tuhan beserta dengan kita. Karena itu, mari jangan berdiam diri. Dengarkan Tuhan. Dengarkan apa yang akan dinyatakan Tuhan dalam hidup kita. Kemudian bersemangat. Karena Tuhan memberikan pengharapan kepada kita. Mari kita bersemangat. Karena Tuhan memberikan pencerahan bagi kita. Mari kita melakukan sesuatu. Jangan berdiam diri menghadapi penderitaan-penderitaan ini. Dunia ini akan berusaha, bahkan menggencar kita. Berusaha untuk mengenyahkan keimanan kekristenan ini. Tetapi kita bersama dengan Tuhan. Karena itu mari kita teguh. Berjalan bersama dengan Tuhan. Melalui lika-liku hidup kita. Dan yakinlah Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Tuhan memberikan jalan kehidupan bagi kita. Dalam pekerjaan-pekerjaan kita, Tuhan memberikan pekerjaan yang baik bagi kita.
dalam kehidupan kita, kita juga diberikan Tuhan jalan yang baik dalam kehidupan kita. Dan yakinlah, yang terbaik Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Kalau kita dengar-dengar dengan Tuhan, yang terbaik itulah yang kita terima. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena itu mari kita memulai dengan melangkah. Jangan berdiam diri dengan mengatakan andai nanti. Kalau nanti tidak dapat, kalau nanti gagal bagaimana? Itu adalah sesuatu yang membuat kita akhirnya diam di tempat. Mari kita memulai dengan langkah. Saya melangkah pasti dengan pengharapanku bersama dengan Tuhan. Aku mau melangkah dengan pekerjaanku. Aku mau melangkah bersama dengan keluargaku. Aku mau melangkah bersama dengan anak-anakku. Aku mau melangkah bersama dengan orang tua. Itu yang harusnya terucap dan terlaksana di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena itu marilah. Jangan akhirnya kita tegar tengkuk, jangan kita mau menang sendiri, jangan kita menggunakan dan mengandalkan pikiran kita semata. Karena ada Tuhan yang membukakan pikiran kita, sehingga langkah-langkah kita adalah langkah-langkah iman dalam menghadapi situasi kesusahan-kesusahan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena itu mari kita melangkah dengan pasti, melangkah dengan semangat, karena ada Tuhan yang mendampingi kita dalam melewati hari-hari kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami di dunia ini, di dalam pekerjaan kami, di dalam rumah tangga kami. Dan kami mohon biarlah Engkau menyertai kami. Kuatkan kami Tuhan. Biarlah Engkau memberikan pencerahan bagi kami, sehingga kehidupan kami semakin baik adanya. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Engkau juga memberikan kekuatan bagi kami, pencerahan bagi kami, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang nyata, yang bersemangat, yang dapat melewati rintangan-rintangan dalam menghadapi pandemi ini, menghadapi kesusahan-kesusahan ini. Bapa di sorga, secara khusus kami berdoa untuk jemaat Tuhan. Tuhanlah yang menyertai mereka dalam kehidupan mereka. Tuhan memberikan rezeki bagi mereka, kesehatan bagi mereka. Biarlah setiap keluarga yang ada di gereja GMS pada ini dapat untuk melakukan semua pekerjaan dan kegiatan mereka dengan baik. Tuhan memimpin dan Tuhan memberikan pencerahan bagi mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk program-program gereja Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, baik itu program gereja dalam pelayanan evangelisasi, baik itu juga dalam pelayanan minggu maupun dalam pelayanan kategori yang lainnya. Kami berdoa biarlah semua pelayanan dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk program gereja Tuhan, untuk pembangunan pastori. Tuhan juga memberkati sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembuatan terali besi dan juga untuk sound system gereja yang sampai sekarang belum selesai. Kami berdoa Tuhan memberkati sehingga program ini dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk semua orang-orang yang sudah memberikan dananya dan pikirannya dan juga perhatiannya. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan rezeki bagi mereka. Bapa di sorga, pada saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami. Tuhan juga memberikan hikmat bagi pemerintah kami sehingga mereka dapat menekan penyebaran COVID-19. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja Metodis yang akan melaksanakan beberapa minggu yang akan datang konferensi agung dan juga jambore sekolah minggu. Biarlah Tuhan memberkati baik para panitia dan peserta sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Kami juga sebentar lagi akan mengumpulkan persembahan kami. Tuhan membukakan hati kami
Dan ajari kami Tuhan dapat memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami mohon kepada Tuhan, biarlah persembahan yang kami berikan Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan dalam pengembangan gereja Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami di tangan-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengumpulkan persembahan, dan sambil mengumpulkan persembahan bernyanyi dari nyanyian nomor 196 ayat 1 dan 3, Intan dan Permata. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami, mari kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji. Kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.